Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang dua anak kecil yang bernama Amir dan Hasan. Mereka memiliki status yang berbeda, tapi mereka sudah lama bersahabat dari kecil. Amir adalah orang kaya dan Hasan adalah anak dari pembantu dari ayahnya Amir. Di awal cerita, Amir dan Hasan sedang menunggu layangan putus. Bukan hanya mereka, banyak teman-teman mereka juga menunggu layangan putus itu. Hasan adalah anak yang sangat terkenal mengejar layangan putus. Hampir setiap hari mereka bersama. Hasan selalu menurut kepada Amir. Apapun yang disuruh oleh Amir, Hasan selalu mengiyakan. Suatu hari, Hasan dan Amir bertemu dengan anak-anak remaja yang bernama Asep dan kawan-kawannya yang berusaha mengganggu Amir dan Hasan. Hasan yang tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Asep, Hasan pun langsung mengambil ketapel dan mengerahkan ke Asep dan temannya. Hasan juga mengancam Asep, dan akhirnya Asep dan kawan-kawannya pun pergi. Keesokan harinya, Amir menerima surat dari seorang penulis terkenal bernama Rahim Khan dan merupakan sahabat ayah Amir. Rahim Khan menyukai semua hasil tulisan Amir. Hasan bertanya cerita apa yang ditulis oleh Amir. Amir menjelaskan kalau ia membuat cerita tentang pria dan cangkir ajaib. Amir mendatangi rumah Hasan yang sedang berulang tahun. Ia memberikan hadiah berupa ketapel yang sangat bagus. Hasan sangat senang menerima itu. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah pemakaman dan di sana Amir menuliskan nama mereka di sebuah kayu. Suatu hari, di saat Hasan sendirian menunggu kehadiran Amir, datanglah Asep bersama teman-temannya. Asep meminta layangan yang dimiliki oleh Hasan. Bukan hanya itu, Asep juga menghasut Hasan agar meninggalkan Amir. Karena bagi Asep, Amir tidak berguna. Tapi Hasan mengatakan kalau Amir itu adalah sahabatnya. Asep dan kawan-kawannya sangat marah dan memukuli Hasan. Saat kejadian itu, ada Amir yang melihat Hasan, tapi ia tidak bisa membantu Hasan. Di siang harinya, Amir menemui Hasan karena merasa bersalah kepada Hasan karena tidak bisa menolong Hasan saat dipukul oleh Asep. Amir pun melempari Hasan dengan buah delima. Ia berharap agar Hasan bisa membalasnya. Tapi Hasan sama sekali tidak marah kepada Amir dan tidak membalas lemparan itu. Hasan meninggalkan Amir sendirian. Setelah kejadian itu terjadilah kesalahpahaman di antara Amir dan Hasan. Sejak saat itu, Hasan dan Amir tidak pernah terlihat bersama lagi. Amir mengusulkan kepada ayahnya agar mencarikan pembantu lain. Tapi ayahnya tidak setuju karena ayah Hasan sudah bersama mereka selama 40 tahun. Amir mencari ide yang lain. Ia akhirnya memitnah Hasan mencuri jam tangan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh ayahnya. Meskipun Hasan difitnah oleh Amir, tapi Hasan malah mengakui kalau ialah yang telah mengambil jam tangan itu. Merasa malu dengan sikap Hasan, ayahnya meminta untuk berhenti dan pergi dari rumah Amir. Dan setelah itu, Amir tidak pernah bertemu lagi dengan Hasan seumur hidupnya. Tidak lama kemudian negara itu dikuasai oleh kelompok asing. Negara itu terlihat sangat kacau dan pada akhirnya Amir dan ayahnya pergi meninggalkan negara itu. Mereka pergi ke negara Pakistan. Sampai di Pakistan, ayah Amir kembali memulai pekerjaannya dari mulai nol. Sampai di Pakistan, ayah Amir kembali memulai pekerjaannya mulai dari nol. Semua pekerjaan dicoba oleh ayahnya Amir. Beberapa tahun kemudian, Amir dikenalkan dengan teman ayahnya yang merupakan seorang jenderal. Dan Amir juga bertemu dengan putri dari jenderal itu yang bernama Soraya. Amir jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah sekian banyak pengorbanan Amir untuk mendapatkan Soraya, akhirnya Amir pun direstui dan menikah dengan Soraya. Setelah beberapa bulan kemudian, ayah Amir pun meninggal dunia. Terlihat Amir sangat kehilangan ayahnya. Tapi ia selalu disemangati oleh istrinya, Soraya. Di hari yang lain, Amir mendapat kabar dari seorang penulis terkenal yaitu Rahim Khan. Rahim Khan ingin bertemu dengan Amir. Amir bertemu dengan Rahim Khan, sahabat ayahnya itu. Saat bertemu dengan Rahim Khan, Amir sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Rahim Khan.
Rahim Khan menceritakan semuanya kepada Amir. Pertama, ia mengatakan kalau Hasan telah meninggal dunia, sahabat Amir saat kecil dulu. Sebelum meninggal, Hasan juga sudah menitipkan surat untuk Amir. Rahim Khan juga mengatakan kalau ternyata Hasan adalah adik kandung dari Amir. Ali, yaitu ayahnya Hasan, adalah pembantu ayahnya Amir yang merupakan seorang lelaki yang mandul, dan Ali merawat Amir dan dianggap sebagai anaknya. Amir sangat bersedih mendengar cerita itu, dan itu adalah kebohongan yang selama ini ditutupi oleh ayahnya. Rahim juga menceritakan jika setelah kepergian Amir dan ayahnya, Hasan dan istrinya pun pergi, tapi kelompok asing yang sudah menguasai daerah itu menghabisi nyawa mereka. Hasan tidak mau diusir dari rumah Amir karena Hasan menganggap kalau rumah itu adalah peninggalan Amir, dan karena tidak mau pergi meninggalkan rumah itu, Hasan dan istrinya pun dihabisi hingga meninggal dunia. Dan dari pernikahan Hasan dan istrinya, mereka memiliki seorang putra yang bernama Sohrab, dan sekarang berada di sebuah panti asuhan di kota Kabul, Afghanistan. Setelah mendengar cerita dari Rahim Khan, Amir langsung keluar dan membuka surat dari Hasan. Di dalam surat itu, Amir melihat foto Hasan dan anaknya. Hasan mengatakan di dalam surat itu kalau sangat berharap bisa bertemu dengan Amir. Hasan juga sangat merindukan Amir. Bukan hanya itu, Hasan juga bercerita kalau ia sangat merindukan putranya. Di sana, Amir menelpon istrinya dan menceritakan semuanya. Setelah itu, Amir memutuskan untuk pergi ke Kabul untuk mencari keberadaan Sohrab, anak dari Hasan yang tinggal di sebuah panti asuhan. Di perbatasan, Amir mencari cara agar ia bisa bertemu dengan Sohrab. Ia melakukan penyamaran hingga akhirnya ia sampai di panti asuhan itu. Tapi setelah sampai di sana, Amir sangat terkejut mendapat kabar kalau Sohrab ternyata sudah tidak ada di panti asuhan itu dan sudah dijual kepada pemuka kelompok asing. Pemilik panti asuhan itu sangat merasa bersalah. Ini dilakukan untuk menghidupi semua anak-anak yang masih berada di panti asuhan itu. Pemilik panti asuhan memberikan alamat dan meminta agar Amir datang ke sana. Dan nama tempat itu adalah stadium, karena di sana ada seorang yang akan memberikan ceramah pada saat siang hari. Sebelum pergi ke stadium itu, Amir mendatangi tempat kenangan mereka semasa kecil bersama Hasan. Ia melihat tulisan pada sebuah kayu yang dulu ditulis oleh Hasan. Meskipun sudah puluhan tahun lalu, ternyata tulisan itu masih terlihat jelas. Ada tulisan nama Amir dan Hasan. Amir sangat bersedih melihat itu dan mengenang masa kecilnya bersama Hasan. Amir datang ke tempat stadium itu. Di sana ia bertemu dengan pemuka orang asing. Amir memberanikan diri untuk mendekati dan berhasil ikut bersama pemuka orang asing itu. Sampai di tempat sebuah ruangan, pemuda orang asing itu mempertemukan Amir dengan seorang lelaki. Amir berharap mereka membawa Sohrab, tapi ternyata bukan. Lelaki itu mengetahui penyamaran yang dilakukan oleh Amir, dan ternyata lelaki itu adalah Asep, anak laki-laki yang dulu sering mencari masalah dengan Hasan dan Amir. Tidak lama kemudian, anak buah dari Asep keluar dan membawa seorang anak laki-laki, dan itu adalah Sohrab, anak dari Hasan. Sohrab disuruh menari di hadapan Asep dan Amir. Amir meminta kepada Asep agar mengembalikan Sohrab kepadanya dengan cara yang baik-baik. Tapi Asep sangat marah dan langsung memukuli Amir dan menyerangnya. Melihat kekacauan itu, Sohrab pun langsung mengeluarkan ketapel yang diberikan oleh ayahnya dan langsung menembaki ke arah Asep. Sohrab menembaki Asep sampai mengenai bola mata Asep, hingga membuat Asep terjatuh dan kesakitan. Sohrab dan Amir pun mencoba untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat rintangan yang begitu berat, akhirnya mereka berhasil meninggalkan tempat itu. Amir membawa Sohrab ke Pakistan. Amir ingin menemui Rahim Khan, tapi setelah sampai di sana Rahim Khan ternyata sudah meninggal dunia. Di pagi harinya, Amir melihat Sohrab berdiam seorang diri. Saat Amir menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Sohrab, Sohrab akhirnya menceritakan semuanya apa yang telah ia alami saat berada di tempat Asep. Banyak kekejian yang dilakukan Asep kepadanya. Amir memberikan semangat kepada Sohrab dan mengatakan kalau saat ini Sohrab sudah dalam keadaan aman.
Setelah banyak sekali yang dialami oleh Sohrab, akhirnya Amir membawa Sohrab ke California. Di sana, Amir menceritakan semua kepada Soraya. Soraya yang sudah tahu akhirnya menerima Sohrab dan tinggal bersama mereka. Sohrab sudah mereka anggap sebagai anak sendiri. Sohrab diberikan kamar tidur yang layak dan memperlakukan Sohrab benar-benar seperti anak mereka sendiri. Di akhir cerita, Amir mengajari Sohrab untuk bermain layangan, sama persis dengan Hasan yang dulu pernah mengajarinya bermain layangan. Amir juga menceritakan kepada Sohrab kalau ayahnya dulu sangat hebat bermain layangan. Sohrab sangat terharu mendengar cerita itu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai bertemu dengan alur cerita film lainnya.